Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika ada seorang pemain organ atau organis yang sangat handal menggelar acara konser. Di masa itu organ harus dipompa oleh orang lain dari belakang panggung supaya tabung-tabungnya terisi udara sehingga dapat menghasilkan bunyi. Setiap satu lagu berakhir, para penonton bertepuk tangan meriah. Sebelum membawakan lagu terakhir, sang organis berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan." Lalu ia mengumumkan judul lagunya. Ia duduk kembali dan bersiap untuk memainkan organ. Dengan kaki menginjak pedal dan tangan menekan tuts,
Ia memulainya dengan chord yang sangat megah, namun ternyata organ itu tidak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang panggung yang berkata, "Jangan cuma katakan saya, tetapi katakan kita." Saudara-saudari yang terkasih, keegoisan, kesombongan, merasa diri sendiri paling hebat, memandang remeh bantuan dan kehadiran orang lain, dapat menghancurkan sebuah kebersamaan hidup yang indah. Itulah pemandangan sehari-hari yang sudah biasa terjadi di berbagai tempat dalam semua komunitas hidup. Kesetiakawanan, ketulusan, dan kejujuran adalah sikap yang sudah lama ditanggalkan. Sebaliknya, konspirasi, pengkhianatan, egoisme, pementingan diri sendiri, itulah sikap yang terus-menerus bertumbuh subur di mana-mana di dalam setiap komunitas hidup. Wajar jika yang dituai pada akhirnya adalah perpecahan dan krisis kepercayaan. Apakah murid-murid Yesus juga mengalami krisis kepercayaan? Jawabannya tentu saja ya. Hal itu disebabkan oleh peristiwa penyaliban dan kematian Yesus yang membuat iman mereka tergoncang. Belum lagi faktor Yudas, salah seorang murid yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, tetapi ternyata justru berkomplot dengan pihak musuh melakukan pengkhianatan yang sangat keji. Wajar jika para murid bersembunyi, mengunci diri ketakutan. Harapan dan cita-cita mereka telah mati terkubur bersama dengan kematian Sang Guru Yesus. Kesedihan dan keputusasaan mereka begitu dalam sehingga menghalangi mata iman mereka untuk dapat melihat Yesus yang bangkit. Makanya, sikap Thomas yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan sifatnya yang memang tidak mudah percaya sebelum ada bukti, tetapi banyak juga dipengaruhi oleh krisis kepercayaan terhadap murid-murid yang lain. Sehingga walaupun telah diyakinkan bahwa murid-murid telah melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri dan itu bukan mimpi atau halusinasi, Thomas tetap tak bergeming. Ia membutuhkan bukti karena ia mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama di dalam komunitasnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur karena Yesus sangat memahami kegalauan yang ada di hati para murid, sehingga Dia selalu menghadirkan pendekatan untuk memulihkan krisis kepercayaan dari para murid. Menarik untuk menyimak apa yang Yesus lakukan untuk memulihkan keadaan krisis ini. Yang pertama, Yesus selalu menghadirkan bukti kebangkitannya. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dalam konteks kebangkitannya pada ayat 29b, Yesus memang berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tetapi kalau Yesus harus menghadirkan bukti saat itu, ialah karena Yesus memahami krisis yang sedang ada di hati para muridnya. Sehingga dengan fakta itu, tentu saja membuat murid-murid lebih diyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dengan demikian, Yesus memulihkan kembali iman para muridnya.
Yang kedua, Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang menarik di sini, Yesus selalu mengucapkan salamnya yang meneduhkan hati murid-murid yang sedang gelisah dan ketakutan. Walaupun itu salam yang biasa sehari-hari diucapkan di kalangan mereka, tetapi salam itu lebih bersifat menguatkan. Bahkan Tuhan Yesus sama sekali tidak menunjukkan sikap yang marah, apalagi menghukum Thomas karena ketidakpercayaannya. Sebaliknya, ia malah memenuhi keinginan Thomas untuk mencucukkan jari kepada luka-luka bekas paku dan tombak pada tangan dan lambungnya. Tentu saja hal itu membuat Thomas tertegun, terharu, dan menyesal, sehingga keluarlah sebuah pengakuan yang luar biasa dari mulutnya, yakni, "Ya Tuhanku dan Allahku." Cara Yesus menyikapi ketidakpercayaan Thomas membuat Thomas yang angkuh dan sombong menjadi Thomas yang rendah hati, yang tersungkur sujud sembah di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya iman murid-murid dipulihkan oleh fakta kebangkitan Yesus. Seiring dengan itu, sikap mereka pun mulai juga diubah, di mana ketakutan mereka kini diubah menjadi sukacita. Thomas yang sombong dan angkuh menjadi Thomas yang rendah hati, yang sujud menyembah. Demikian pula halnya dengan relasi para murid yang sebelumnya tersekat-sekat dengan berbagai pertanyaan, perasaan curiga, ketidakpercayaan, dan lain-lain, kini dipulihkan oleh Tuhan. Dalam bangunan komunitas yang saling inilah, Tuhan kemudian mempercayakan misinya. Ia memperbaharui, ia memperlengkapi, ia mengutus, dan memberikan kuasanya. Dengan demikian, kita harus belajar meneladani apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia membangun komunitas yang saling percaya. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama, dia selalu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, seperti pada waktu ia berusaha membuktikan kebangkitannya. Kedua, dia menghargai dan menerima setiap orang apa adanya, seperti ketika berhadapan dengan Thomas yang lemah imannya. Ketiga, dia bersikap rendah hati ketika kuasa kebangkitannya diragukan. Keempat, dia menunjukkan kasih setia yang sangat besar ketika ia mencari murid-murid yang bersembunyi karena ketakutan. Dia adalah sahabat yang sejati. Kelima, dia memiliki kerinduan untuk mengubah dan melihat orang lain menjadi lebih baik, bukan malah menghakimi dan menjatuhkan orang lain, senang kalau melihat orang lain susah. Keenam, dia mengampuni murid-murid yang tidak setia, lari meninggalkannya, bahkan menyangkalinya. Ketujuh, dia mempercayai para murid itu
sebabnya Ia mengutusnya mempercayakan misinya. Kedelapan, Dia membangun komunikasi yang baik, yang lemah lembut dan menguatkan. Marilah kita saling membangun dan menguatkan komunitas kita, entah itu keluarga, biara, paroki, lingkungan kelompok umat basis, dan sebagainya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ad maiorem Dei gloriam. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.